Shalom warga kerajaan, saya Yeni mengucapkan selamat datang dalam ibadah hari ini bersama keluarga GPI Rock Jember. Kami sangat senang menjumpai saudara. Saya percaya bahwa semua dalam keadaan luar biasa karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang GPI Rock Jember, Anda dapat subscribe dan follow media sosial kami. Selamat beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Shalom semua warga kerajaan. Tahun 5782 yang kita jalani sekarang ini, dan 2021 sudah triwulan terakhir, dan temanya adalah tentang Father. Ya, kita tahu bagaimana kata-kata yang diucapkan seorang bapak itu punya dampak paling besar kepada kehidupan seseorang. Karena bapak itu panutan, bapak itu guide, bapak itu sumber, bapak itu adalah inspirasi dan harus meninggalkan teladan. Sayang sekali di dalam dunia ini tidak banyak bapak yang punya kualitas seperti itu. Ada seorang anak rohani saya yang sudah 2 kali masuk penjara karena narkoba ya. Jangan salahkan keadaan. Kita sebagai anak Tuhan harusnya berkemenangan. Dimulai masalahnya ketika seorang pria yang seharusnya jadi ayah kandungnya berkata, "He's not my son." Dia bukan putraku. Mari kita belajar bapak yang baik. Bapak yang terbaik adalah bapak di sorga ya, yang sempurna itu. Ketika Kristus menyerahkan diri untuk dibaptis, padahal tidak perlu dia dibaptiskan, tapi karena dia adalah yang sulung, artinya harus memberi contoh kepada yang lain, dan kita sebagai adik-adiknya, dia berkata kepada Yohanes Pembaptis, ya, karena Yohanes Pembaptis berkata, "Aku harus dibaptis olehmu. Kenapa kamu yang minta dibaptis olehku?" Kita mengerti kalau orang rohani mengerti masalah-masalah seperti ini. Biarlah itu, karena kita harus mengenapkan seluruh, saya tekankan seluruh kehendak Allah, seluruh righteousness, right standing before God. Dan ketika Yesus keluar dari dalam air, sudah berhenti perbantahan soal percik tentang selam, keluar dari dalam air. Apa yang terjadi? Langit terbuka. Bahasa aslinya langit dikoyakkan. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus turun dalam rupa seperti burung merpati atasnya. The Father made his presence known. Bapaknya menunjukkan bahwa dia hadir pada waktu wisuda anaknya ini. Belum ada khotbah, belum mengusir setan, tapi saya berkenan pada Bapa, dan ada satu suara dari sorga. Ini yang kita sebut bat call. Bat itu daughter, call itu voice. Suara dari sorga langsung, tidak lewat nabi, tidak lewat penglihatan. Sang Bapa berkata, "Inilah putraku yang kukasih, kepadanya aku berkenan." Saya belajar jadi bapak, ya, kepada anak kita yang masuk di dalam penjara itu, saya tidak katakan kamu tidak ada gunanya. Tidak, saya katakan I still have hope in you. Karena itu perkataan itu akan membangkitkan dia. Tetapi di sini, "This is my beloved son in whom I'm well pleased." Apa yang disampaikan Bapak itu kepada dia? Pertama-tama, he show his presence. Dia nunjukkan kehadirannya.
Dalam keadaan seperti ini, hadirat daripada Tuhan itu lebih dari segala sesuatu yang kita harapkan. Waktu saya dimasukkan di rumah sakit, I know who I am, saya putra Allah. Ya, dan hadirat daripada Bapa melalui Roh Kudus itu betul-betul menguatkan saya luar biasa. Kedua, dia tunjukkan kebanggaannya pada putranya. In whom I'm well pleased. Bahkan pada waktu Mount of Transfiguration, bat call yang kedua, suara dari langit itu berkata, inilah putraku yang kukasih, dengarkanlah dia. Dia berkata kepada siapa? Kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, gambaran daripada pengikut Kristus perjanjian baru. Tapi juga di situ ada Musa dan Elia sebelumnya, perjanjian lama. Ya, Taurat dan para nabi. Saudara yang kasih Tuhan, seorang bapa sangat dibutuhkan hari-hari ini. Saya berbicara pada para bapa dan para putra yang mencari seorang bapa. Pastikan ada bapak surgawi, bapak jasmani dan bapak rohani. Dan kamu akan kuat seperti Kristus. Ketika iblis menggoda dia, tidak lama kemudian di padang belantara keluar berkemenangan. Karena iblis berkata, jikalau engkau anak Allah. Kristus tahu, aku memang adalah putra Allah. Pergi daripadaku iblis. Lalu malaikat datang melayani dia. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan Allah. Shalom. Shalom. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Siapa yang mengalami boleh angkat tangan saudara, lambaikan tangan baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Kita percaya bahwa anugerahnya untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Amin. Mari bawa syukur kita, senangkan hati Tuhan dengan pujian-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini pujian yang kami persembahkan dari hati kami yang limpah dengan syukur. Hidupku yang telah ku lewati tak lepas dari kasih-Mu. Nafas hidup yang baru itu semua dari-Mu. Berkat demi berkat-Mu Kau sediakan pada waktu-Mu. Semuanya Kau berikan bagi yang percaya. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalamku, tak pernah ku sebab Kau Allah penyediaku. Ini yang ku punya, ucapan syukur dari hatiku. Mari warga kerajaan Allah, naikkan syukur-Mu dengan segenap hati-Mu kepada Dia pemilik hidup kita. Oh, ku bersyukur Tuhan. Hidupku yang telah ku lewati tak lepas dari kasih-Mu. Nafas hidup yang baru itu semua dari-Mu, itu semua dari-Mu. Kami bersyukur buat berkat Tuhan, berkat demi berkat Kau sediakan pada waktu-Mu. Semuanya Kau berikan
hidup kami. Kau Allah penyertaku, ini yang ku punya. Ucapan syukur, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Penyertaanmu sempurna dalamku. Tak pernah kekurangan. Sebab Kau Allah penyertaku, ini yang ku ucapkan syukur. Kasih Tuhan, kami hanya melalui hidup ini bersama dengan Engkau. Oh, thank you Jesus. Hidupku yang telah ku lewati sungguh takkan bisa lepas dari kasih-Mu. Nafas hidup yang baru, itu semua dari-Mu. Itu semua dari-Mu. Berkat demi berkat-Mu Kau sediakan pada waktu-Mu. Percaya Tuhan, semuanya Kau beri. Oh, bagi yang percaya, bagi yang percaya. Terima kasih, penyertaanmu sempurna dalamku. Tak pernah kekurangan. Sebab Kau Allah penyertaku. Amin Tuhan, ucapan syukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa, mengembalikanku Tuhan. Penyertaanmu sempurna dalamku. Tak pernah kekurangan. Sebab Kau Allah penyertaku, ini yang ku punya. Ucapan syukur dari hatiku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Penyertaanmu sempurna dalam penyertaanmu sempurna dalam benakku. Tak pernah ku Tuhan kekurangan. Sebab Kau Allah penyediaku, ini yang ku punya. Ucapan syukur dari terima kasih, terima kasih. Penyertaanmu sempurna dalamku. Tak pernah ku
sebab kami beroleh damai sejahtera dari-Mu. Terima kasih. Kebajikan, kemurahan, kebaikan-Mu Tuhan, kami bersyukur. Penuhi tahtanya dengan ucapan syukur-Mu. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau menyediaku Tuhan, Engkau menyembuhku, Engkau memulihku, Engkau membebasku. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya. We praise Your name. Selama-lamanya, Engkau yang disembah, Engkau yang disanjung tinggi. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau sekarang dan selamanya. Haleluya. Engkau membanjiri bangsa ini dengan kebaikan Tuhan. Engkau mengaliri kota Kabupaten Jember dengan kebaikan Engkau Tuhan. Kami percaya penuh limpah susu dan madunya. Sebab Tuhan yang menjadi raja atas bangsa dan kota ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau memberkati pemerintahan atas bangsa dan kota ini. Mulai dari jajaran yang tertinggi sampai yang ada di daerah Tuhan. Kami percaya berkat-Mu limpah atas mereka. Kekuatan, hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur sampai di hari ini, sampai di minggu ini, kami boleh mengalami, kami boleh melihat, kami boleh mengagumi kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Pula kami memberkati pemimpin rohani yang Kau berikan dalam hidup kami. Memberkati Pastor Timotius Arifin dengan istri, memberkati Pastor Ishak Latif dengan istri. Kami percaya kasih setia Tuhan yang terus memuaskan hidup mereka. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Pengembalaan pelayanan hamba-hamba-Mu ini sungguh membawa dampak kerajaan Allah, melahirkan generasi kerajaan Allah, mempertunangkan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun keadaan kami pilih untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, untuk selama-lamanya kasih setianya dalam kehidupan kita. Semua yang mengalami kebaikan Tuhan, katakan haleluya, katakan haleluya, haleluya. Mari bawa syukur kita kepada Tuhan lebih lagi. We have
takkan pernah berubah. Siapa yang percaya? Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, bercintamu takkan berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Semua bisa tinggal lenyap dalam hidup kita, tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, beranjak, tapi kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sungguh hatiku limpah dengan syukur. Ku bersyukur dalam segala hal. Kami belajar untuk terus bersyukur. Kami menetapkan tunaikan syukur kepadamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku buat kasih setiamu di
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. Itu sebabnya tidak akan pernah berhenti mulut kami penuh dengan pujian dan ucapan syukur kepadamu. Dan biarlah saat pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menyempurnakan rasa syukur kami melalui pemberitaan akan firman-Mu. Karena kami tahu melalui firman-Mu, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diperlengkapi, kami diberikan hikmat kekuatan untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Dan membawa kami kepada kehidupan yang penuh dengan kemenangan, kelimpahan dan kejayaan. Bersama dengan Tuhan Yesus, kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan yang baru turun atas kami semua, dan juga khususnya atas hamba-Mu ini, supaya melalui hamba-Mu ini Kau boleh memberkati seluruh jemaat yang ada, baik yang mengikuti ibadah secara on-site di tempat ini, maupun secara online di rumah mereka masing-masing, atau dimanapun berada. Kiranya lawatan Tuhan terjadi bagi setiap mereka yang mengikuti ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang terbuka, dengan antusias, dengan penuh ucapan syukur, kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati melalui firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya, puji Tuhan. Shalom juga yang di rumah, haleluya. Ya, saya percaya kekuatan Tuhan, kasih setianya, dan semua penyediaannya, perlindungannya atas kita itu sempurna dan membuat kehidupan kita menjadi berkemenangan. Dalam situasi apapun, saya percaya bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Amin. Nah, pagi hari ini saya mau berbicara mengenai the wise master builder, ya, seorang ahli bangunan atau ahli bangunan yang bijak, saudaraku, ya. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat bersama-sama ayat mas kita di bulan ini di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-10 dikatakan begini. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. A wise master builder terjemahannya, ya. Telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita semua seperti sebuah bangunan. Dan Rasul Paulus memposisikan dirinya, menggambarkan dirinya sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, saudara. Dan kita tahu kalau kita membangun sesuatu bangunan, maka yang pertama kali dibangun, yang pertama kali dikerjakan, saudara, itu adalah meletakkan dasarnya, membangun fondasinya. Saudara, itu baru cara membangun suatu bangunan yang benar, ya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam terjemahan King James Version dikatakan begini, according to the grace of God, which is given unto me as wise master builder. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang diberikan kepadaku, yang dianugerahkan kepadaku, kata Rasul Paulus, ya. Sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, dikatakan, I have laid the foundation and another build it thereon, but let every man take heed how he build it thereupon. Jadi saudaraku, setelah diletakkan dasar,
maka setiap mereka yang membangun di atasnya itu harus betul-betul memperhatikan cara membangunnya. Ternyata membangun fondasi itu penting sekali, sangat penting saudaraku, untuk sebuah bangunan yang kokoh kuat. Mau seberapa besar, seberapa tinggi bangunan itu, ternyata saudaraku harus disesuaikan, ya, harus diperhitungkan, yaitu fondasinya. Fondasi yang dibuat harus sesuai dengan perencanaan kita untuk membangun bangunan yang ada di atasnya. Kalau kita ingin membangun di atasnya bangunan yang tinggi, saudaraku, ya sekian lantai, saudaraku, kemudian bangunan yang besar, maka perhitungan fondasinya, letaknya semuanya, saudaraku, gambarnya semuanya juga berbeda dengan sebuah bangunan sederhana seperti rumah tinggal yang tidak ada bangunan lagi di atasnya atau hanya satu lantai. Tidak sampai berlantai-lantai, saudaraku, ya. Tidak sampai ada bertingkat-tingkat, saudaraku. Itu berbeda. Nah, itu sebabnya sebagai seorang ahli bangunan yang cakap itu diperhitungkan, dipersiapkan mulai dari awal, saudaraku. Ya. Nah, kita lihat bersama-sama yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan. It's only by grace of God, ya. Rasul Paulus mengatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Saudaraku dikasih Tuhan, according to the grace of God which is given unto me. Saudara, maka dikatakan begini bahwa setiap orang itu membangun bangunan, membangun kehidupannya, membangun segala sesuatu yang ada dalam hidupnya, itu sesuai dengan kasih karunia Allah yang diberikan kepadanya masing-masing. Kasih karunia Allah yang diberikan kepada saya itu bisa berbeda dengan kasih karunia Allah yang diberikan kepada saudara semua. Beda-beda. Kasih karunia Allah yang diberikan kepada saya sebagai seorang gembala, menggembalakan jemaat Tuhan, ya saudaraku, berbeda mungkin dengan gembala yang lain, dengan pendeta yang lain, dengan gereja yang lain. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita mengerti hal ini, maka kita tidak akan pernah lagi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena pasti beda. Semuanya berbeda, punya tujuan berbeda, dan otomatis diberikan kemampuan yang juga berbeda. Nah, terus tolak ukurnya apa? Supaya kita boleh disebut sebagai orang-orang yang cakap, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bisa mencapai tujuan. Ukurannya dari apa? Ukurannya bukan diukur dengan orang lain, bukan diukur dengan keberhasilan orang lain. Tapi diukur dengan seberapa jauh, seberapa berhasil kita mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Allah sebagai bentuk kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita. Amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, orang disebut sukses dalam perspektifnya kerajaan Allah kalau dia bisa mencapai tujuan dari kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadanya. Sukses kalau kita bisa mencapai apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri kita. Ya, nah itu sebabnya yang pertama yang kita tahu, hidup ini anugerah. Ya, kalau kita bisa mengalami kehidupan yang seperti ini, itu anugerah. Lah gimana Pak kalau sampai saat ini saya ini mengalami kesulitan, kesusahan, hidup saya kok rasanya susah, menderita, persoalan tidak selesai-selesai. Saudaraku dikasih Tuhan, saya katakan itu juga anugerah. Mengapa? Karena ternyata dengan begitu banyak masalah, persoalan yang terus datang silih berganti, bertubi-tubi kayak tidak selesai-selesai, saudaraku, ternyata kita masih kuat menghadapinya. Masih mampu menjalani kehidupan ini, sekalipun begitu banyak tantangan dan masalah dalam kehidupan kita. Bukankah ada kekuatan, anugerah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita? Bukankah ada kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita yang dengan yang namanya kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, masing-masing orang berbeda. Masing-masing orang mendapatkan kasih karunia Tuhan juga berbeda. Ya. Dan kalau sampai saat ini saudaraku dikasih Tuhan, misalnya di Lumajang, kita sedang membangun gedung yang besar, itu kasih karunia, itu anugerah. Dan kalau kita sadari hal ini adalah kasih karunia, ini anugerah, maka kita tidak bisa sombong. Betul ya? Orang ini bukan sama sekali bukan karena kekuatan kita, ini sesuatu yang dianugerahkan Tuhan. Apa sih anugerah itu?
Apa sih yang namanya kasih karunia itu? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, menurut saudaraku, yaitu Henry C. Tyson. Dia salah satu penulis buku, ya, salah satu yang terkenal itu teologi sistematika. Ini buku pegangannya para mahasiswa teologi, saudara. Ya, saya sekolah Alkitab itu, ini salah satu yang harus saya baca, ya. Dan dia meletakkan dasar daripada pembangunan tubuh Kristus. Henry C. Tyson banyak tulis buku, ya juga. Ya. Dan menurut Henry C. Tyson ini, saudaraku, kasih karunia itu dikatakan begini, atau grace dalam bahasa Inggrisnya, atau charis dalam bahasa Yunaninya, atau chen dalam bahasa Ibraninya, itu dikatakan begini, bahwa kasih karunia itu adalah kesukaan, berkat, kebaikan, dan itu merupakan pemberian dari Allah yang diberikan kepada mereka yang seharusnya, perhatikan ini, tidak layak untuk menerimanya. Kasih karunia itu diberikan oleh satu pribadi yang posisinya, tingkatannya itu jauh di atas kita. Dan semestinya kita tidak bisa mendapatkan itu, tidak mampu mendapatkan itu, tidak akan pernah bisa untuk mencapai atau menerima hal itu, saudaraku, kecuali diberikan sama pemilik, sama sang pemegang kekuasaan, sama pribadi yang posisinya jauh di atas kita, dan itu merupakan sebuah pemberian cuma-cuma. Seharusnya kita nggak pantas, seharusnya kita nggak layak, seharusnya kita tidak bisa menerimanya, tetapi saudaraku, itu diberikan kepada kita. Jadi dalam pengertian yang lain, kasih karunia atau anugerah ini juga gift, pemberian, berkat, ya, kebaikan Tuhan. Itu yang kita alami, dan itu kasih karunia, itu anugerah. Makanya kalau saudara lihat, ini maaf ya, ada yang lain kena COVID, teman saya sendiri, ya, ada keluarga kami tinggal di Jakarta, jauh saudaraku ya, sepupunya istri saya meninggal karena COVID. Ya, teman sekolah, sampai beberapa waktu masih tinggi-tingginya COVID itu, saya WA-an sama teman-teman bilang gini, ini kok tambah lama kayak kelihatannya tambah mendekat. Dulu kita tidak khawatir, kenapa? Tidak ada yang kita kenal. Yang terpapar COVID, yang meninggal karena COVID, kita tidak kenal, jadi nyantai. Tapi begitu yang ini dikabari meninggal, lu kenapa? COVID. Yang ini kan teman kita sekolah satu kelas lagi sama aku. Lu kenapa kok meninggal? COVID. 2-3 minggu kemudian istrinya meninggal lagi. Lu kenapa istri? COVID. Lu saudaraku. Tambah mulai banyak berita, banyak orang yang kita kenal yang terpapar COVID, yang jadi korban dari COVID, dan itu semakin lama semakin banyak, dan itu semakin seakan-akan semakin mencekam saudara, situasinya. Maka saya boleh berpikir seperti ini ya. Dan kalau kita bisa hidup di tengah-tengah orang yang begitu banyak kena COVID ini, begitu banyak orang yang kita kenal meninggal karena COVID, sekarang kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini, bisa beribadah, itu anugerah, kasih karunia, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya apa? Ya karena tugas kita belum selesai. Amin. Nah kalau belum selesai tugasnya, ya pasti dikasih kesempatan untuk hidup sama Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan tujuan Allah dalam diri kita. Makanya saudaraku, kalau sudah tahu bagian terakhir dari apa yang saya sampaikan ini, yaitu bahwa hidup ini adalah anugerah. Kenapa anugerah diberikan kepada kita? Kenapa kasih karunia diberikan kepada kita? Karena Tuhan masih punya rencana yang harus kita selesaikan. Tuhan masih mau berperkara dengan kita. Tuhan masih memberi kesempatan buat kita untuk kita menyelesaikan tujuan Allah yang telah Dia tetapkan untuk kita masing-masing. Amin. Dengan kata lain, sesungguhnya kita ini bukan pengangguran, karena kita punya tugas dari Tuhan. Dan kalau kita masih dikasih kesempatan hidup sebagai sebuah bentuk kasih karunia Tuhan, ya maaf sekali lagi, yang lain maaf ini, yang lain wis mati kabeh istilahnya, teman-teman ini mati, aduh, lu kenapa kok ini kok meninggal, enggak dengar sakitnya, yo ke COVID pak, dibilang gitu teman saya. Lu sudah, maka saya percaya ini anugerah, ini kasih karunia, ya kan? Kalau kita pikir begini saudaraku, apa hebatnya kita dari orang yang sudah mendahului kita? Hebatnya kita ini apa sih coba?
Apakah kita lebih hebat dari mereka, kita lebih sakti daripada mereka, sehingga kita tidak bisa kena, mereka kena gitu saudaraku? Enggak. Jujur saudaraku, kadang-kadang kita ya sembrono juga, betul ya? Sekumpul pergi kafe, pergi apalagi sudah PPKM-nya, turun levelnya, level 1, merdeka, saudaraku. Langsung keluar keluyuran saudaraku. Karena sudah kadang-kala juga tidak tahan kan di rumah terus. Tapi kadang-kadang bisa enggak kita ini sembrono, bisa enggak kita teledor, bisa enggak kita menurunkan yaitu kedisiplinan kita dengan protokol kesehatan, bisa enggak? Bisa loh. Di sisi yang lain, saya ketemu dengan seseorang saudaraku yang kena COVID. Ya puji Tuhan ya sampai meninggal ya, berarti Tuhan masih punya tugas bagi dia kan gitu ya. Ini orang ini disiplinnya luar biasa, enggak pernah pergi keluar makan di luar, enggak pernah. Masak di rumah terus pokoknya sudah. Kalau sudah kepingin kepepet, kepingin makan masakan luar, masakan restoran, itu masakan sampai rumah dimasak lagi sama dia. Yang pertama semua bungkusan dimasukkan ke kotak UV. Tahu kotak UV? Untuk pembunuh kuman, masukkan situ dulu setengah jam. Biarin saudaraku di situ. Sampai kemudian selesai baru itu dibuka bungkusannya, dimasak lagi, digeti ya. Dimasak lagi sampai panas gitu. Sudah baru makan. Selebihnya tidak pernah pergi keluar rumah. Kalau tidak penting sekali tidak keluar rumah. Nah satu kali kita dengar kena COVID, kita sampai bingung loh. Kamu tuh kena COVID dari mana? Wong keluar rumah enggak? Pergi ke rumah orang tuanya aja enggak? Biasanya suka bantu jaga tokonya orang tuanya. Ya. Kemudian kalau enggak, ya cuma dilewati tok di depan rumahnya mamanya itu. Dilewati, dibuka kacanya, ya Pak sehat, ya wis ya, berangkat. Sudah, enggak turun belas. Cuma buka kaca di depan, enggak turun mobil, cuma buka, ya Pak sehat tak kirimi makanan. Gitu-gitu tok sudah. Mengisolasi diri, kena COVID, suami, istri, langsung anak-anak diungsikan. Yang suami di kamar sana, yang istri di kamar sini, keluar gantian. Kamu di dalam belum bean, saudaraku? Sudah aku di dalam. Ya wis sekarang aku keluar, makan lapar aku ya. Dalam satu rumah seperti ini. Ya. Sudah disiplinnya seperti itu masih kena. Nah sekarang kalau sudah begitu, satu kata dari kesimpulan yang pengen saya sampaikan. Hidup ini kasih karunia, anugerah. Bisa enggak kita nih menjaga keselamatan kita sendiri? Enggak bisa loh saudaraku. Betul ya? Orang kelilipan loh bisa mati, saya sampai heran. Kelilipan mati saudaraku. Tapi kelilipan bani truk. Nyelonong truknya, lagi duduk-duduk di depan rumah. Ya kan, ada truk remnya blong, masuk nyasak ke rumah. Enggak, kalau yang ini bercanda saudaraku. Tidak tahu ada kejadian benar tidak seperti ini, saya tidak tahu. Nah saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya pahamilah satu hal ini. Ya, dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi saudaraku dikasih, diberikan oleh Bapa segala terang itu. Transparan ya, sebagai bentuk anugerah, semata-mata sebuah kebaikan yang dinyatakan kepada kita. Tidak punya agenda-agenda tersembunyi, saudara. Tidak ada maksud-maksud buruk di balik semuanya itu. Dengan tulus sih, dia memberikannya kepada kita. Saudaraku dikasih Tuhan. Dia anugerahkan sesuatu yang tidak akan pernah kita bisa dapatkan dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kemampuan kita tidak bakal mungkin kita bisa mendapatkan itu. Tapi diberikan sebagai bentuk kebaikannya, sebagai bentuk berkatnya. Amin. Nah kalau saya boleh sedikit bersaksi tentang pembangunan yang ada di Lumajang. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, dengan kekuatan daripada jemaat, nggak bakal bisa kita bangun seperti itu. Saya ini jarang-jarang ngitung kira-kira sudah pengeluaran sudah berapa. Kemudian saya juga tidak mau ngitung mestinya, saudara. Nek tambah ngitung itu tambah redek. Tapi waktu coba itu segini, pastorinya habis gini.
gedung tengah itu yang hall itu sudah habis segitu. Duitnya dari mana gitu ya? Ya pasti dari Tuhan. Lu kok bisa dari Tuhan? Memang jatuh sendiri? Enggak. Tuhan kirim melalui anak-anak Tuhan. Tuhan kirim melalui mereka yang menabur. Dan mereka yang menabur itu juga orang-orang yang betul-betul tidak ada koneksinya dengan jemaat di Lumajang. Sehingga saya menemukan satu kata untuk apa yang kita alami di Lumajang. Anugerah. Amin. Kasih karunia. Yang terakhir, bukan yang terakhir, ini masih akan terus banyak mujizat yang Tuhan kerjakan buat jemaat di Lumajang dan di Jember. Percaya, katakan amin. Saya cuma percaya begini, saudaraku, sebelum saya teruskan ya. Nek bapaknya diberkati, anak-anaknya diberkati. Itu sudah hukumnya Tuhan. Kalau saya melihat gembala senior kita diberkati begitu luar biasa, maka kita pun pasti akan diberkati. Dengan berbagai macam cara seperti apa, sudah itu bukan urusan kita. Yang penting kita ini dalam satu gerbong, satu rangkaian kereta. Saudaraku dikasih Tuhan, lokomotifnya membawa kemana saudaraku, kita ikut dengan setia, maka pasti kita mencapai tujuan. Pasti kita juga menikmati dan mengalami apa yang Tuhan percayakan, Tuhan anugerahkan kepada pemimpin kita akan sampai kepada kita semua. Amin. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, yang kemarin 7 Oktober IMB kita keluar gereja resmi. Lu ada yang tepuk tangan? Ya, aku lu ngenteni tepuk tangan. Ini sama sekali bukan kekuatan kita, saudara. Sudahlah, kekuatan kita, kekuatan lobi, kekuatan duit, harta dipatahkan semua sama Tuhan dari perjalanan jemaat di Lumajang. Nangis, saudara. Dikabari tok itu saya di mobil nangis. Tuhan terima kasih. Hati saya sesek sampean. Saya telepon tim pembangunan kita, si Kristanto, Edi siapa, Kris, keluar Kris, puji Tuhan. Puji Tuhan, IMB kita keluar. Iya Pak, wah iya Pak, puji Tuhan. Di mobil itu handphone bengak-bengok, air mata ini keluar, saudara. Kenapa? Karena kami dulu begitu berat, saudara ya. Diintimidasi, di demo ratusan orang, dibawa ke kelurahan, ya. Cuma beberapa orang yang sana banyak orang, saudara. Wah ngeri, saudara. Ya, dicurigai. Waktu baru ngorok aja orang sudah bilang gini, ini mau bangun gereja ya? Pokoknya awas, gitu, saudara. Waduh, enggak Pak, ini kita baru ngorok. Kita mau bangun ruko, itu yang tanah kita yang di Ahmad Yani. Seperti itu. Ya. Sekolah itu loh ditolak, saudara. Padahal sekolah ini kan program pemerintah. Masuk ke sebuah tempat, pindah dari tempat yang lama, pindah tempat yang baru. Bukan pindah ya. Kita cari tempat karena memang yang di veteran itu kan kita baru pertama kali di situ ya. Cari tempat itu. Lurahnya bilang gini, ini yang di Jamari ribut itu ya. Jangan bikin ribut di sini. Loh, ini sekolah Pak, bukan gereja. Iya, nanti ujung-ujungnya pasti jadi gereja. Waduh, saudaraku. Belum apa-apa ini. Kita mesti lapor domisili loh. Ini ada sekolahan di sini. Itu kita alami, saudara. Nah, karena pengalaman kita seperti ini, begitu keluar, begitu itu menjadi kenyataan, itu kayak mimpi. Luar biasa. Orang yang ngurus bilang gini, Pak, ini mau diantar kemana? Oh, enggak usah diantar sini Pak, ayo kita keluar makan, kita makan siang sama-sama. Usangin sonangnya tak ajak makan, saudaraku ya kan. Sudah saya lihat batiknya kok kembar-kembar, dengar ini batik seragam. Enggak Pak, itu loh ada pendeta siapa beliin saya karena izin gereja juga keluar. Ya wis tak beliin Pak batik. Saking senengin jaluk opo. Sampai kayak gitu. Bisa ngerti ya? Perasaan di sini. Saya lapor sama Pak Arifin, saya kirim ke grup Rock Internasional. Bilang, wow, congrats ya, selamat ya, puji Tuhan, wih keren itu teman-teman semua, Pak Wahyu di Sumba, semua komen sedang.
Terus Pak Roni bilang, selamat Pak Latif, IMB sudah keluar. Ya. Terus kemudian bilang, jangan lupa bangun rumah rohaninya. Puji Tuhan, tak kirim minggu lalu kita baru baptis 3 orang. Puji Tuhan Pak, kemarin minggu kita baru baptis 3 orang. Ya. Wah, puji Tuhan, gitu kan. Nah, kolam baptisan kita ini kan agak gede, sudah. Karena kolam baptisannya agak gede, jadi namanya kolam renang, gitu kan. Puji Tuhan. Di dasarnya itu ada simbolnya rock. Pak Roni Daud bilang gini, waduh, kolam renangnya ngerok. Jadi itu sukacita kami, saudara. Nah, saudara lihat, itu anugerah. Sesuatu yang tidak bisa kita upayakan dengan kekuatan kita bertahun-tahun, 20 tahun saya di sana. Perjuangannya begitu berat. Dan ketika itu diberi sama Tuhan, itu saya tahu itu anugerah. Amin. Ya, jadi saudaraku dikasih Tuhan, pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Saudara dan saya mesti paham ini bahwa apapun yang kita alami, semua yang baik, semua yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Amin. Kalau saudara punya keluarga yang baik, punya anak-anak yang baik, punya pasangan hidup yang baik, itu anugerah. Berapa banyak rumah tangga ribut, saya ini pendeta, konseling, ada orang curhat, ya saudaraku. Ada berapa banyak orang sambat, anaknya narkoba, anaknya seks bebas, anaknya mau apa tuh, sudah pusing kepala saudara. Saudara lihat, kalau anakmu manis, anakmu cinta Tuhan, duduk manis sama papa mamanya ke gereja, itu anugerah. Di tengah-tengah situasi seperti ini, di mana ada begitu banyak orang yang mengalami pergaulan bebas, kan narkoba, kok aduh sudah. Saudaraku dikasih Tuhan. Maka kalau kita punya keluarga yang baik, mungkin tidak hebat seperti keluarga sultan yang sana gitu saudaraku ya. Duitnya banyak, mobilnya keren, rumahnya miliaran. Kami sederhana, tidak masalah. Karena masing-masing diberikan menurut kemampuannya. Betul ya? Sesuai dengan kasih karunia yang diberikan kepadaku, yang dianugerahkan Tuhan kepadaku. Ukurannya itu saudara. Jangan pernah membandingkan kita dengan yang lain, saudara akan kecewa dan akan muncul yaitu yang namanya iri hati, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran. Itu muncul waktu kita mulai membandingkan diri kita dengan yang lain. Dan tidak akan pernah bisa, karena masing-masing berbeda. Kasih karunia Tuhan kepada masing-masing itu berbeda. Oke? Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kasih karunia dari Allah bagi kita itu apa? Yang pertama, keselamatan. Karena tidak ada orang dengan kekuatannya sendiri itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Itu tidak akan pernah bisa. Saudaraku, kecuali ada karya penebusan dari anak domba Allah. Korban yang sempurna, penghapus dosa. Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, kasih karunia Allah bagi kita itu apa? Yang kedua, ukuran iman. Masing-masing itu dikasih ukuran iman yang berbeda satu dengan yang lain, saudara. Tidak sama. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, jangan memaksakan berjalan dengan iman dengan logika kita. Kadang-kadang tidak nyambung. Atau jangan kita samakan iman kita dengan imannya orang lain. Beda, kita bisa belajar dari cara hidupnya boleh. Tapi jangan memaksakan diri kita, imanku harus seperti itu. Beda. Kalau saudara memaksakan, aku harus punya iman kayak Pak Arifin misalnya saudara. Punya gedung gereja yang besar, punya jemaat ribuan seperti itu. Harus bisa. Padahal sebetulnya ukuran imannya berbeda. Takarannya berbeda. Ukurannya berbeda. Saudara stres sendiri. Dan Tuhan ngomong gini, siapa yang suruh? Aku tidak suruh kamu seperti Pak Arifin. Aku suruh kamu seperti aku. Amin. Yang lemah lembut dan rendah hati. Amin. Nah itu sebabnya kepada kita masing-masing dianugerahkan ukuran iman yang berbeda-beda. Tidak apa-apa. Kalau ukuran iman kita masih seperti ini, tidak apa-apa. Yang penting kita lakukan dengan maksimal. Nanti Tuhan tambahkan, ditingkatkan sama Tuhan ukuran imannya. Bertambah lagi. Nah itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, syukuri dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya. Yang berikutnya lagi,
Kasih karunia Allah bagi kita itu apa, saudaraku? Talenta. Talenta ini bisa berbicara mengenai kemampuan-kemampuan kita, ya. Tapi yang paling penting saudara mesti pahami, talenta ini berbicara mengenai harta kekayaan. Perumpamaan tentang talenta itu perumpamaan tentang harta yang dipercayakan kepada kita. Aset yang dipercayakan kepada kita. Jemaat-jemaat yang dipercayakan kepada kita. Properti yang dipercayakan kepada kita. Itu talenta. Dan itu bisa dihitung talenta itu. Berapa rupiah itu bisa dihitung, saudara. Dan yang paling menarik, saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan di Matius 25 ayat 14 sampai 15, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi masing-masing kita sudah punya ukuran iman dan punya ukuran talenta masing-masing. Tapi dari ukuran talenta yang diberikan kepada Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan itu sudah sesuai dengan kesanggupan kita untuk mengelolanya. Saya mampu mengelola jemaat misalnya 100, ya sudah. 100 dikelola yang baik, sehingga kemudian yang 100 bisa berkembang. Karena perumpamaan talenta ini tujuannya melipat gandakan apa yang sudah Tuhan percayakan. Ya, harta kekayaan harus dilipat gandakan. Tokonya harus berkembang, omsetnya tambah banyak, penghasilannya meningkat. Ini talenta, saudara. Ini kepercayaan harta, aset, properti, jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada kita. Ya. Dan yang berikutnya lagi hikmat. Hikmat ini juga masing-masing orang berbeda. Hikmat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, itu saudaraku dikasih Tuhan bermanfaat untuk kita bisa menghadapi, menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Amin. Jadi waktu Tuhan memberikan destiny, tujuan hidup dalam kehidupan kita untuk kita jalani, untuk kita lalui, untuk kita capai, sebelum kita pulang ke rumah Bapa di sorga, harus tuntas ini. Maka Tuhan itu memperlengkapi kita, memampukan kita, salah satunya dengan hikmat. Sehingga kita ini paham, aku harus mencapai tujuan ini. Ini tujuan Allah dalam hidupku. Amin. Ya. Nah itu yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, grace of God. According to the grace of God. Sesuai dengan kasih karunia Allah. Dan yang berikutnya lagi, yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan. First things first. Yang penting dilakukan terlebih dulu. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Sebelum yang lain membangun di atasnya, Rasul Paulus mengatakan aku telah meletakkan dasar. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, orang yang sukses membangun kehidupannya, membangun tubuh rohaninya, tubuh jasmaninya, tubuh rohaninya, kehidupan rumah tangganya, bisnis usaha pekerjaannya, pelayanannya, itu orang yang bisa memprioritaskan, mendahulukan yang penting satu dari yang lain. Orang yang sukses, bisnisnya berkembang, pelayanannya berkembang, bukan karena semata-mata dia hebat. Yang pertama, dia dapat hikmat dari Tuhan karena supaya dia mampu untuk bisa melakukan tugasnya, melakukan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Saudaraku, yang kedua, diberikan hikmat itu agar supaya dia bisa memprioritaskan, menata ulang mana yang lebih penting yang harus didahulukan dan mana yang bisa dikerjakan kemudian. Saudaraku, ya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat bahwa yang penting itu fondasinya dulu. Saudara membangun rumah tangga, fondasinya mesti kuat. Saya kalau konseling pranikah gitu, saya bilang begini, kalian berdua ini harus punya fondasi yang kuat. Yang pertama, kita tahu saudaraku dikasih Tuhan di dalam 1 Korintus 3:11 dikatakan begini, ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar
lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi masing-masing pribadi mesti punya dasar yang kuat, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Dan kemudian ketika kalian tuh punya dasar yang kuat dan kalian selesai dengan diri kalian masing-masing, maka yang ada di dalam rumah tangga kalian itu bukan lagi saling menuntut. Kalau belum selesai, dasarnya bukan Tuhan Yesus, maka dia akan cenderung untuk menghisap, jadi spon, nuntut pasangannya. Tetapi kalau dia sudah dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, saudaraku, tidak akan goyah, maka saudaraku, dan dia selesai dengan dirinya sendiri, maka dia tidak akan bersifat spon, tapi dia akan menjadi berkat, akan memberi, jadi sumber. Karena rumah tangga itu bukan tentang apa yang aku harus terima dari pasangan, atau kamu harus memberi apa terhadap aku, tetapi aku harus memberi apa kepada kamu. Masing-masing punya prinsip seperti itu, ya. Maka rumah tangga akan bisa dibangun dengan baik. Saudaraku dikasihi Tuhan, fondasi penting. Kalau kita bisa mengerti bahwa ini yang harus didahulukan, maka kita akan sisihkan yang lain. Fokusnya harus kepada ini dulu. Ya. Yang berikutnya dikatakan begini dalam 1 Petrus 2:6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itulah disebut sebagai batu terpilih, batu penjuru yang mahal, diletakkan di Sion sebagai batu penjuru, sebagai tolok ukur, sebagai keteladanan hidup. Ukurannya dari situ, saudara. Kita sedang membangun di Lumajang, waktu saya lihat membangun fondasi itu, ya itu kan jelek sekali. Kalau saudara masih ingat Jeffrey Agogo katakan, saudaraku, becek ya, tidak ada bagus-bagusnya, isinya cuma batu kali, semen, tidak ada. Semua yang menarik itu tidak ada yang namanya di fondasi itu. Tetapi justru itu menjadi bagian terpenting. Ya, tidak akan pernah kita bisa membangun bangunan di atasnya kalau belum melalui yang namanya tahapan membangun fondasi. Saudara, dan fondasi yang diletakkan, batu yang pertama diletakkan, titik-titiknya itu jadi batu penjuru yang pada akhirnya itu akan ditarik garis yang lurus supaya batu yang lain itu mengikuti dengan lurus, dengan presisi. Kalau kita meletakkan batu penjuru hidup kita pada pribadi yang salah, pada batu yang salah, maka di sepanjang umur hidup kita juga akan salah. Nangkep ya? Demikian juga ketika kita meletakkan dasar kepada anak-anak kita. Di dalam Amsal 22:6 bilang begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kenapa tidak akan menyimpang? Karena sudah diletakkan dasarnya. Dasar diletakkan kuat sekali, saudaraku. Ketika dia beranjak dewasa, dia tidak akan goyah oleh apapun. Ada banjir, ada air bah, ada badai, dia akan tetap kuat. Sedangkan orang tua tinggal melihat. Bangunan terus dibangun di atasnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, ya akan kokoh berdiri, menjadi bangunan yang megah. Saudaraku dikasihi Tuhan, orang lain akan lihat kagum bilang begini, anakmu Ciami, anakmu hebat. Kok bisa anakmu seperti itu ya? Cinta Tuhan, bisnisnya sukses, sekolahnya, waduh luar biasa. Ya, dan hormat sama orang tua, begitu aku ngelihat, aduh sikapnya itu keren. Kok bisa anakmu seperti itu? Siapa dulu dong papa mamanya? Betul enggak, saudara? Karena papa mamanya ini yang berurai air mata, bercucuran keringat, saudaraku. Wah, saudaraku meletakkan dasar, melatih, mendidik saudaraku anak-anaknya supaya punya fondasi yang kuat. Berapa banyak kita tahu orang yang kita kenal meninggalkan Yesus karena dapat pasangan hidup yang tidak seiman. Betul enggak, saudara? Lihat Pak, aku nek Tuhan-Tuhanan tuh, Pak kapan kawin nih Pak, koncoku kawin kabeh. Akhirnya saudara, karena posisi seperti itu, kondisi seperti itu, menikah bukan karena memiliki tujuan hidup yang jelas, tetapi karena ikut-ikutan dan gak malu dibilang sama teman-temannya, kok ndak kawin-kawin, akhirnya sebarang ditobruk.
Nah itu sebabnya ada banyak rumah tangga yang berantakan karena fondasinya tidak kuat. Ada banyak orang jadi menderita di sepanjang umur hidupnya karena apa? Salah kawin. Nah itu sebabnya mari kita mulai meletakkan dasar kepada anak-anak kita, kepada pekerjaan bisnis kita, untuk masa depan kita. Ya, kenapa kita perlu meletakkan dasar ini, saudara? Ini alasannya. Sebab di mana mata kita tertuju, ke situlah kaki kita melangkah. Kalau batu penjurunya itu Tuhan Yesus, tolok ukurnya Tuhan Yesus, fokus kita pada Tuhan Yesus. Batu penjuru kita Tuhan Yesus. Ya. Batu fondasi kita Tuhan Yesus, maka mata kita akan tertuju ke sana. Kalau mata kita tertuju ke sana, langkah kaki kita pun akan tertuju ke sana. Kita tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu yang membuat kita kuat. Tidak mudah untuk disesatkan, terpesona dengan segala macam keindahan dunia, dengan semua tipu daya apa yang ada di dunia. Saya ingat waktu saya dengan istri ini masih pacaran, saudara. Saya lihat, saya pikir ya, saya menemukan pasangan yang baik, pasangan yang seimbang. Yang berikutnya lagi, ya, yang laki ganteng, yang perempuan cantik, gitu ya. Tapi sayangnya, saudaraku, yang satu itu aliran putih, yang satu aliran hitam. Nggak ketemu. Nggak, untungnya dia punya fondasi yang kuat. Lah saya aliran ugal-ugalan, sudah jalan, padahal yang jatuh cinta pertama kali dia. Dia lihat sama saya, eng-ing-eng gitu, saudara. Langsung jatuh cinta gitu kan, katanya loh ya. Tetapi saudara lihat bahwa ternyata dia mampu mengalahkan rasa cintanya untuk dia fokus sama Tuhan, untuk dia memegang janji Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan, padahal dia cinta sama saya. Fondasinya kuat. Kalau sampai waktu itu fondasinya tidak kuat, saudara, kami menikah dengan fondasi yang tidak kuat juga, berantakan pasti rumah tangga kami. Jelas saya bisa jamin. Beberapa tahun kami berumah tangga itu, waduh, goncangannya itu kuat sekali. Ya. Nah kemudian sampai pada satu titik ketika kami tidak bisa sejalan lagi, dia fokusnya sama Tuhan. Dia kalau ke gereja itu cuma tak drop di gereja, tak tinggal pulang. Nanti bubar gereja tak jemput, kita pergi, ya minggu pergi keluar makan bareng, jalan. Itu saya dulu. Dia pakai iman, berdoa, minta tuntunan Tuhan. Saya pakai logika saya, nggak masuk akal pikiran, nggak bisa. Makanya gegeran tok, nggak nyambung, rohani dan rohana. Dan sampai pada satu titik dia mengambil keputusan untuk lebih cinta Tuhan daripada cinta saya. Dia ngomong sama saya, kita nggak bisa jalan bareng, kita putus. Karena Tuhan minta kita, apa sih istilahnya itu? Pending itu nggak putus, pending itu berhenti sementara. Kalau dalam bahasa Alkitab itu selah. Nek selah enak, saudaraku ya kan? Dalam hadirat Tuhan kita tenang, diam gitu, saudara. Berhenti dari semua kesibukan, cuma sama Tuhan sama kita, itu selah. Tapi selahnya ini gak enak, saudaraku, hatiku rasanya aduh. Kalau tidur gak bisa makan, kalau makan gak bisa tidur, saudaraku. Gak bisa. Setahun saya telepon gak pernah diangkat. Kalau saya datangi kantornya gak pernah ditemui. Ya, pokoknya telepon begitu, bahkan dibujuki sama temennya itu, teman dari klien, begitu dengar suara saya langsung ditutup. Teganya. Padahal yang jatuh cinta duluan siapa? Dia loh. Nah tapi dia punya fondasi yang kuat. Kalau enggak cinta Tuhan, enggak usah diteruskan. Gitu. Sehingga kemudian pada akhirnya saya berdoa, saya menyerah sama Tuhan. Dan teman-teman puji Tuhan, pada waktu itu sudah mulai kenal teman-teman yang satu gereja. Diajak ke gereja, sudahlah enggak usah sedih, ayo ke gereja, ayo cari Tuhan. Ya, kamu timbangannya susah hatimu, ya kan, ayo cari Tuhan. Sudah diajak doa pagi sama teman-teman kaum muda.
diajak ke gereja, dijemput, diajak pelayanan, saudara. Sampai kemudian dalam setahun itu saya mulai bertumbuh. Saya tahu kalau saya kejar Tuhan, kalau saya tahu kalau saya dapatkan Tuhan, maka yang lain itu pasti akan ngikuti dengan sendirinya. Berkat pasangan hidup, masa depan, pekerjaan, semua ngikuti pasti. Itu yang saya dapatkan waktu saya mulai serius dengan Tuhan. Dan waktu hidup saya berubah setahun kemudian, dia melihat ada perubahan. Dan Tuhan mempertemukan kami kembali. Dengan cara yang ajaib. Tidak masuk akal caranya itu. Sehingga pada akhirnya kita jalan lagi bareng. Sampai sekarang. Karena dia kuat fondasinya. Dan saya mulai dibangun Tuhan di atas fondasi yang kuat ini. Sehingga saya jadi hamba Tuhan sampai sekarang. Dengan kata lain, yang pertama memang panggilan Tuhan. Yang kedua karena saya punya istri yang kuat fondasinya. Sehingga saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini. Betul ya? Saudara lihat, ini saya mau ngomong jujur saudaraku ya. Ini kehidupan kami. Kalau beda dengan saudara enggak apa-apa ya. Kan masing-masing orang beda. Saya seperti wayang gitu saudaraku ya. Tadinya tuh, saudara tuh wayang kulit tahu ya. Awalnya seperti itu. Dia ini seperti capitnya tuh. Apa? Yang dipegang sama dalangnya tuh. Kan digerakkan gini sama dalangnya, kan mesti ada bambunya itu. Iya betul ya. Itu dia tuh seperti itu. Nancep nyengkrem saya, tangan Tuhan menggerakkan dia. Kalau saya ketemu sama Tuhan ngomong wis gak kira, ini hubungannya enggak ketemu, enggak nyambung. Duniawi sama Tuhan itu sudah nyambung belas. Tapi Tuhan pakai dia. Saya digerakkan terus sama Tuhan, tidak dilepaskan. Dan saya bersyukur. Sehingga saya bisa ada sebagaimana seperti saya ada sekarang ini. Ngalami banyak mujizat, saudara. Sungguhan. Saya ini sampai punya pikiran gini, datang mau ke Lumajang. Lihatan apa yang Tuhan kerjakan buat jemaat di Lumajang. Saudara kan kaget ngelihat betapa Tuhan tuh bukan cuma menjawab doa kita, tapi dia memberi lebih daripada apa yang mampu kita doakan. Tuhan tuh kalau ngasih itu tidak pakai sedikit-sedikit, saudara. Dia kasih brol. Amin. Ya. Nah itu sebabnya pastikan mata kita tertuju kepada batu penjuru itu. Pastikan kita punya fondasi yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, masa depan kita, pastikan kita ada di atas fondasi yang benar. Ya. Yang ketiga, bangun dengan benar. Sudah punya fondasi yang kuat, dan kita sadari itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan, maka dibangun dengan benar, saudaraku ya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10, kalimat yang terakhir katakan begini, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya. Jadi tidak boleh ngawur-ngawur, sudah punya fondasi yang bagus, sudah punya batu penjuru yang benar, yaitu Tuhan Yesus, semua sudah diletakkan dengan baik. Ya, kalau kita anak-anak, orang tua kita sudah didik kita dengan baik, sudah meletakkan dasar yang baik, memperkenalkan Yesus di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak, semua dilakukan oleh orang tua kita sudah benar, sudah tepat. Tinggal kita sebagai anak ini membangun kehidupan kita ini seperti apa. Tidak boleh ngawur-ngawur, tidak boleh salah, saudara. Amin. Bisnis, rumah tangga, keluarga dimulai dengan benar, saudaraku dikasih Tuhan. Diimani bahwa Tuhanlah yang telah menjodohkan, mempertemukan, saudaraku, dengan pasangan kita. Diberkati di gereja, sudah benar. Diletakkan fondasi yang kuat dalam rumah tangga yang baru dibentuk, sudah benar. Tapi setelah itu, membangun di atasnya pada tahun-tahun kemudian, ketika anak-anak lahir di tahun-tahun yang kemudian, saudaraku, maka jangan sampai salah. Dalam perjalanan ke sini dari Lumajang, saya sempat dengerin Pak Beni khotbah, karena Pak Beni lagi tugas di Lumajang. Saya pantau dari YouTube sambil nyetir mobil, kami berdua dengerin. Ya. Dan dia katakan, saudaraku dikasih Tuhan, dalam membangun, ya, itu yang dikerjakan itu bukan cuman, oh selesai ya wes mari bubar, selesai wes. Enggak, membangun rumah tangga, membangun masa depan, itu dikerjakan sampai akhir hayat kita. Sampai kita pulang ke rumah Bapa di sorga.
Membangun rumah tangga beda dengan membangun tangga rumah katanya, ya kan? Kalau membangun tangga rumah, sekian bulan selesai. Sekian waktu selesai. Tinggal gambarnya, bahannya, dananya ada, tukangnya ada, selesai. Nah sudah selesai gimana? Ya wes. Tapi membangun rumah tangga, membangun masa depan, membangun kehidupan, itu akan terus dikerjakan sampai akhir hayat kita. Sampai kita kembali pulang ke rumah Bapa di sorga. Oke? Nah itu sebabnya bangunlah dengan benar. Ya, sudah dikasih Tuhan, kenapa kita harus membangun kehidupan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, masa depan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Mengapa harus dibangun dengan benar? Mengapa harus di atas fondasi yang benar? Karena satu kali kelak akan diuji dengan api. Ada badai, ada air bah, ada banjir, ada masalah, ada persoalan dalam hidup ini. Amin. Dan kalau itu terjadi, ketika bangunan kita dibangun dengan benar, maka akan semakin murni, semakin indah. Dibangun dengan emas, dikasih api, tetap emas. Ya kan, saudaraku? Dibangun dengan perak, dikasih api, tetap perak. Tapi kalau dibangun dengan jerami, saudaraku dikasih Tuhan, ya, kena api, yuk habis. Terbakar habis jadi abu, ditiup angin, hilang sudah. Tapi yang fondasinya kuat, dibangun dengan kualitas yang baik, kena api, kena masalah, kena persoalan, tetap akan bertahan. Bahkan bisa bersinar lebih cemerlang. Oke? Jadi saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya kenapa harus dibangun dengan kuat. Ya, kenapa anak-anak kita harus dikasih fondasi yang kuat mumpung masih kecil. Saudara bayangin ya, ke depan ini tantangan bagi mereka akan jauh lebih berat daripada tantangan pada waktu kita dulu seusia mereka. Tambah lama hidup manusia tambah jahat, tambah lama manusia itu tambah mengandalkan kekuatannya sendiri dan melupakan Tuhan. Tambah lama ada yang namanya humanisme itu akan muncul bahkan di gereja. Kompromi akan muncul sekalipun itu di gereja. Gak popo wes, itu akan muncul. Itu sebabnya kita punya fondasi yang kuat, anak-anak dipersiapkan yang kuat. Kenapa? 10 tahun ke depan, tidak lama loh ini, 10 tahun ke depan Indonesia akan dapat bonus demografi. Ya, apa itu bonus demografi? Oh, warga masyarakat penduduk Indonesia yang punya usia produktif, usia kerja itu banyak-banyaknya. Lebih dari separuh penduduk Indonesia itu ada di usia produktif. 20 sampai 40 tahun, itu paling banyak. Dan itu ratusan juta. Indonesia bakal bangkit dari kekuatan ekonomi yang diprediksi menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Menyusul Tiongkok, Amerika, dan yang lain. Dia bisa nomor 3 Indonesia ini. Itulah sebabnya kenapa kita mesti mempersiapkan anak kita. Karena mereka 10 tahun ke depan, mereka akan bersaing dengan anak-anak muda yang lain yang seusia dengan mereka, berebut pekerjaan. Kita mesti mempersiapkan fondasi mereka dengan kuat, karena ke depan 10 tahun ke depan ini, saudaraku, maka teknologi sudah begitu luar biasa, mempengaruhi kehidupan manusia. Amin. Ada banyak anak-anak kita karena pandemi COVID-19 ini, saudaraku dikasih Tuhan, lebih senang buka gadget daripada buka Alkitab. Ada begitu banyak yang ada di internet, yang di dunia maya, yang ada di handphone mereka. Itu tanpa kita sadari sudah mulai merenggut, merampas, menculik, mempengaruhi, mengubahkan gambar diri daripada anak-anak kita. Di depan kita model mereka masih sama. Anak-anak kita yang lugu, anak-anak kita yang wajahnya inosen karena masih kecil, ya, mukanya masih muka tanpa dosa, ngerti saudara ya? Tapi tanpa kita sadari di dalam mereka, iblis sudah menaburkan benih. Melalui apa yang mereka lihat, melalui apa yang mereka dengar, ya, melalui lingkungan komunitas mereka, semua berubah. Kalau kita tidak membekali anak-anak kita dengan fondasi yang kuat, kita sendiri yang akan shock di kemudian hari.
kita akan kaget melihat bahwa anakku kok gini. Maaf ya saudaraku ya, saya pernah baca di salah satu berita di koran. Maaf ini, pelaku bom bunuh diri itu masih muda. Saudara, waktu di tag sama wartawan sama apa itu, orang tuanya bilang begini, ini anakku nih orangnya sabar, orangnya baik, sama tetangga ya baik. Tidak mentoloan hatinya, nyakiti binatang aja dia tidak mau. Tapi kok bisa ya dia bisa sampai seperti itu, melakukan itu. Orang tuanya sendiri lo bingung. Kenapa dia bisa begitu? Secara fisik, secara jasmani, komunikasi biasa. Tapi waktu dia di dalam kamar, di dalam kesendiriannya, dia surfing, dia berselancar di dunia maya, melihat internet, terpapar paham radikalisme. Baru dibuka kamarnya, baru dilihat tasnya, isinya buku-buku yang memang radikal. Saudara, waduh, orang tuanya merasa kecolongan. Dan itu yang terjadi. Saudara lihat teknik jemput bola yang tadinya itu miliknya orang Kristen, karena ada perkataan Tuhan bilang begini, pergi jadikan semua bangsa muridku. Itu kan jemput bola, jiwa-jiwa diparani, kemudian diinjili, saudaraku dibawa ke gereja, dibawa kepada Kristus. Ya, itu kan tekniknya orang Kristen. Dipakai sama iblis. Iblis juga bilang sama anggota-anggotanya, pergi jadikan semua, ya kan, bangsa itu pengikutku, kata iblis. Jangan tinggal diam, jangan nunggu anaknya orang-orang Kristen keluar dari rumahnya, keluyuran kemana-mana, jangan. Kita masuk, kita serbu sampai ke dalam rumah, sampai ke dalam kamar mereka. Dan itu yang terjadi. Dan sudah banyak yang jadi korban. Ya, oleh sebab itu bangun fondasi yang kuat, rumah tangga, anak-anak, kehidupan kita, masa depan, bisnis kita. Saudaraku dikasih Tuhan, dengan kuat, dengan benar, ya. Dibangun dengan apa, saudaraku? Setelah fondasinya bagus, kita tahu itu anugerah Tuhan, kita syukuri sebagai kasih karunia Allah, fondasinya tepat, benar, sekarang dibangun. Dibangun dengan apa? Dibangun dengan melibatkan Tuhan yang pertama. Mazmur 127 ayat 1 katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kemudian dibangun dengan apa? Dibangun dengan rapi, dengan presisi, jangan kompromi. Wes gak apa-apa wes. Gak apa-apa wes, gini aja. Serta akibatnya kalau dibiarin, miring bangunannya. Oke, gak apa-apa setahun 2 tahun miring bangunannya. Wong cuma bangunannya miring sedikit aja kok. Kira-kira 5 tahun, 10 tahun kemudian retak temboknya. Saya dengerin Pak Benny khotbah, ya kan? Bangun rumahnya dia yang 3 meter berapa sampai ke belakang dikasih asbes sama dia. Enggak dihitung kemiringannya. Terus gak apa-apa, yang penting dikasih asbes. Rumahnya dikontrakkan, enggak tahu rumah sebelah mana Pak Benny ini rasanya rumahnya akeh, kontrak bangun gitu katanya. Iya wis, ya kan? 3 meter kali 11 meter menurut dikasih asbes supaya enggak panas. Pada waktu musim panas tidak ada masalah. Begitu musim dingin sampean, musim hujan saudaraku, yang di luar itu basah, yang di dalam basah. Lu kenapa ini? Ternyata asbesnya itu tidak dikasih kemiringan, dibikin rata begini. Jadi airnya kerembes netes ke bawah. Yang ngontrak sambat katanya. Ya, ternyata gembala kita itu pengusaha properti saudaraku. Kontrak, dikontrakkan, bukan kontrak sana kontrak sini, tapi dia kontrakkan rumahnya. Wih, ternyata saudara ya, wakilnya ngontrak itu sambat, ya apa basah kabeh itu semua. Tidak mau apa yang harus dilakukan? Bongkar, dibuat yang benar sehingga tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi komplain. Coba dari awal dibuat yang benar. Tidak merugikan orang lain, tidak bikin susah, tidak perlu bongkar lagi, tidak perlu dana lagi. Artinya untuk bangun seperti ini, dana yang dibutuhkan jadi 2 kali lipat. Kalau tidak dibangun dengan benar. Betul ya? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, bangun dengan rapi, bangun dengan presisi. Sesuai dengan batu fondasi, batu penjuru
yang telah diletakkan. Ya. Yang berikutnya dibangun dengan apa? Dibangun dengan hikmat, kepandaian, dan pengertian. Ada yang bagian Tuhan, ada yang bagian kita. Ya. Bagian Tuhan itu melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Bagian kita yang mampu kita lakukan, ya lakukan. Kenapa? Kita sudah dikasih otak kok, dikasih hikmat kok, dikasih kepandaian, dikasih pengertian, ya lakukan. Ya kan, berdoa harus, tapi juga bekerja juga harus. Seperti itu, saudara. Waktu saya ngurus izin IMB gereja kita itu, ya, itu kalau ngelihat yang namanya aturan-aturannya, mesti tanda tangan sampai banyak. Mesti ada rekomendasi ini, rekomendasi FKUB, MUI, mesti dari Departemen Agama. Waduh, ruwet, saudaraku. Banyak sekali syaratnya. Tetapi waktu Tuhan campur tangan, di mana saya tidak mampu lagi mengerjakan yang itu, ya. Yang ngurus bilang gini, Pak minta tanda tangan minimal 20, oke, 20 orang bisa. Pak Didik saya suruh jalan 20 orang dapat, RT RW bisa, lurah bisa. Itu bagian kita, yom laku gitu kan. Nah bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan itu menyelesaikan apa yang tidak mampu kita selesaikan. Setelah sekian lama, IMB keluar. Tetapi tidak keluar dengan sendirinya. Ada bagian yang kita kerjakan, ada bagian yang Tuhan kerjakan. Jadi harus dikerjakan dengan hikmat, kepandaian, dan pengertian. Yang berikutnya lagi harus dengan perhitungan yang matang. Dihitung yang baik, dihitung yang benar. Ya. Tadi juga saya dengar dari Pak Beni ini, sampaikan begini, ya uangnya segini, yang bangunnya segini. Kemampuan otaknya, kemampuan kekuatannya segini, yang bangunnya segini. Sesuai dengan ukuran iman yang dikaruniakan kepada kita. Amin. Jadi masing-masing itu bisa membangun dengan cara yang tepat, saudaraku ya. Haleluya. Sehingga saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu bahwa yang pertama kita mesti pahami, bangunan itu adalah tubuh kita, hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, masa depan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, pelayanan kita. Semua yang berhubungan dengan kita, itulah bangunan. Bangunan yang Tuhan mau kita membangun dengan benar, dengan tepat. Oke? Haleluya. Puji Tuhan. God bless you. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya setiap perkataan firman yang disampaikan memberkati kami, membuka mata hati kami, sehingga kami boleh melakukan langkah-langkah yang tepat, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang kuat, rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang kuat, anak-anak kami menjadi anak-anak yang kuat, masa depan kami terbangun dengan kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Dan seluruh aspek kehidupan kami semua terbangun dengan kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kami boleh melihat sungguh karya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dan mulia dipercayakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu, meteraikan apa yang sudah kami dengar. Kiranya firman ini boleh mengubahkan hidup kami, dan kami boleh menjadi seperti yang Tuhan firmankan. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang mengikuti ibadah secara online maupun secara onsite. Kiranya firman yang disampaikan boleh mengubahkan hidup setiap mereka semua. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Semua yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom, saya Yeni. Pekan. Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus COVID-19, gereja menghimbau seluruh warga kerajaan, dimanapun saudara berada, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, sesuai dengan himbauan pemerintah dengan mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan mengurangi mobilitas. Kingdom Community atau Komsel di wilayah masing-masing melalui online, Zoom, WA, video call, atau Google Duo. Mari kita semua tergabung dalam Kingdom Community atau komunitas kerajaan. Bersama-sama kita bertumbuh, saling memperlengkapi dan semakin mengenal Tuhan melalui keluarga kerajaan Allah. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi Komsel,
dapat menghubungi Bapak Adi Chandra di nomor 0813 3665 6105 atau di Rock Center Jember di nomor 085 217 029 847. Doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5 pagi dilakukan online melalui Zoom. Ibadah anak Rocky setiap minggu pukul 10.30 melalui Zoom. Mari kita terus dukung anak-anak kita untuk dapat mengikuti ibadah Rocky. Persembahan minggu ini, persembahan umum, Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Beni Kristanto dengan nomor 0244 057 507. Dan persembahan misi atau Anda dapat transfer di akun BCA 024 090 2664 atas nama Bapak Adi Chandra. Sekian info minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang di rumah juga. Oke. Kita sudah terima firman Tuhan, kita dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sekarang berdoa untuk barangkali saudara yang mengalami sedang sakit, sedang dalam kesesakan, dalam himpitan. Percayalah, dari firman Tuhan yang sudah disampaikan, bahwa Tuhan yang sudah meletakkan dasar atas hidup saudara. Tuhan yang beri kasih karunia bagi saudara. Semuanya terjadi untuk kebaikan kita semua. Mari saya undang saudara berdiri. Saudara boleh angkat tangan kanan saudara sebagai tanda menyerah dan letakkan tangan kiri tempat saudara yang sakit. Kita akan berdoa. Kalau dalam kesesakan saudara boleh angkat kedua tangan saudara tanda berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dan kehidupan setiap kami. Kami percaya kami adalah milik-Mu, milik kesayangan-Mu yang Kau jaga seperti biji mata-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami adalah umat kesayangan-Mu, umat yang Kau tentukan untuk kudus yang tidak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi umat-Mu yang sehat, umat yang penuh berkat, berkelimpahan, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami mendukung bersama-sama setiap saudara yang sudah sakit, yang meletakkan tangan kirinya di tempat yang sakit, yang mengangkat tangan tanda berserah, percaya kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit aku katakan sembuh dalam nama Yesus. Kesembuhan mengalir dalam hidupmu secara sempurna. Setiap kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupanmu, rencananya sempurna dalam kehidupanmu. Juga bagi yang dalam keadaan kesesakan, datang pada Tuhan dengan iman. Aku percaya segala yang terjadi Tuhan izinkan untuk membangun engkau, untuk membuat hidupmu menjadi kuat, menjadi berkat. Dalam nama Yesus, segala kekuatan dari sorga mengalir dalam kehidupanmu, sehingga kau mampu cakap mengatasi segala perkara dalam kehidupanmu. Dan berkat Tuhan akan mengalir di dalam nama Yesus, dari langit di atas, dari bumi di bawah, mengalir kepadamu. Terima kasih Tuhan, puji namamu. Dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak Rocky kami, anak-anak kesayangan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami, yang harus kami asuh, kami didik dalam kebenaran firman Tuhan, supaya mereka tidak pernah melenceng ke kanan maupun ke kiri. Terima kasih untuk setiap guru yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk lingkungan yang baik. Terima kasih untuk kesehatan yang dijauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan pada siang hari nanti mereka akan boleh menikmati kebenaran firman-Mu, menikmati persekutuan dengan anak-anak yang lain untuk membangun iman, membangun hikmat, membangun pengertian akan
kebenaran Tuhan dalam kehidupan setiap mereka, sehingga mereka boleh menjadi generasi yang membanggakan bagi setiap orang tua, bahkan membanggakan sorga. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, juga memberkati kakak-kakak Rocky yang akan mengajar. Berikan dengan sepenuhnya hikmat dan pengertian, pewahyuan, sehingga anak-anak ini boleh semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu dan kami mengembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa dalam sorga. Dengan penuh ucapan syukur, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari buka kedua tangan saudara, berikan syukur kita terus kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, penyertaan-Mu sempurna dalamku, tak pernah ku kekurangan, sebab Kau Allah penyediaku, ini yang ku punya, ucapan syukur dari hati. Terima kasih, sungguh kami mau hidup dalam penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalamku, tak pernah ku kekurangan, sebab Kau Allah penyediaku, ini yang ku punya, ucapan syukur dari hatiku. Terima kasih, penyertaan-Mu sempurna dalamku, tak pernah ku kekurangan, sebab Kau Allah penyediaku, ini yang ku punya, ucapan syukur dari hatiku. Sebab Kau Allah penyediaku, ini yang ku punya, ucapan syukur dari hatiku, ucapan syukur dari hatiku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah, kasih setia yang sudah Tuhan curahkan buat setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dan kami percaya berjalan dengan Tuhan akan membuat kami memiliki kesempatan melihat, mengalami perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih, sempurnakan ibadah kami Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, penyembahan dan persembahan-persembahan kami semuanya berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mengucap syukur buat setiap anak-anak-Mu yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberikan persembahan-persembahan mereka, mengembalikan persepuluhan mereka. Tuhan, apa yang mereka sudah kerjakan, Tuhan perhitungkan. Bahkan ada yang memberikan waktu mereka, segala keberadaan mereka, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh terus berkembang, dibangun di atas fondasi yang kuat, di atas fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan memperhitungkan semua yang sudah mereka kerjakan, apa yang mereka sudah taburkan, apa yang mereka sudah berikan dan persembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu percaya ini tanah yang subur, yang setiap benih yang ditaburkan pasti akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat berlipat kali ganda. Perhitungkan Tuhan apa yang mereka sudah kerjakan. Kiranya Tuhan sendiri yang membalas, Tuhan sendiri yang menumbuhkan dan melipat gandakan apa yang sudah mereka taburkan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu yang akan datang kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan melalui kehidupan kami dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita. Dan kami percaya kami pasti mengalami kemenangan. Bahkan kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kami. Di sepanjang umur hidup kami akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib.
terjadi dalam nama Yesus. Minggu depan kami antusias, bersemangat, bergairah untuk datang kembali ke tempat ini, untuk mengikuti ibadah secara onsite maupun mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan buat kami di dalam menjalani masa-masa yang sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya kami sedang berdiri di atas batu karang yang teguh, fondasi yang kokoh kuat. Dan kami percaya bangunan kehidupan kami akan menjadi bangunan yang kokoh kuat dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, berkati semua anak-anakmu yang sudah ambil bagian untuk melayani pada pagi hari ini. Untuk semua tim musik pujian, semua tim multimedia, semua yang mempersiapkan tempat ini. Kakak-kakak rock yang melayani untuk melayani anak-anak kami, Tuhan berikan kekuatan, terus hikmat, pengurapan-Mu yang selalu baru menyertai. Sehingga mereka terus antusias dan kreatif di dalam melakukan pelayanannya. Semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Memberkati hamba-Mu Pak Beni yang bertugas pelayanan di Lumajang, tidak sedang bersama kami saat ini. Kiranya Tuhan terus menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu sempurna atas dia. Dalam setiap perjalanan pelayanannya, Tuhan hadir dalam hidupnya, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, mari angkat kedua belah tangan saudara bersama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, warga negara kerajaan Allah, pulanglah dengan penuh sukacita dalam damai sejahtera Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati seluruh kehidupanmu semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya disertai dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shout for joy, haleluya.